karena memang penumpangnya di situ semuanya ternyata itu tertutup oleh lubang-lubang hidungnya, matanya itu oleh kapas. Halo, selamat datang kembali di acara Cihota, cerita horor nyata yang tentunya gue sebagai Abel Praditya akan menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki cerita yang lebih wow dari yang lain gitu lah. Kali ini gue kedatangan narasumber nih, dan temen gue sendiri yang pernah mengalami, katanya sih pernah menaikin di setan. Nah, pengen tahu ceritanya? Kita simak ceritanya. Jadi nama gue itu Firman. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Firman Hidayat, cuman Kang Alvin itu panggil gue itu namanya Enday. Kok Kang sih? Lucu juga panggil Kang Eda aja kalau. Gimana? Ya bro ya, bro, karena kita udah kenal lama nih sejak kuliah. Oh gitu ya bro ya. Oke, bro ya. Oke, kebetulan gue saat ini tuh kerja di perusahaan BUMN, salah satu ya di perusahaan BUMN. Gue kerja saat ini, tapi ya nggak perlu ya gue sebutin mana itu dan sebagai apa itu perlu kan ya. Oke. Jadi gini. Oke, sebelum mampir saya potong ya. Jadi setelah sudah memperkenalkan diri, gue akan sedikit mengingatkan nih bagi yang baru datang ke channel gue, jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share. Jangan lupa juga bahwa dengan adanya kalian masuk ke channel gue, tentunya kedepannya akan melebihkan menghadirkan narasumber yang bisa dibilang punya cerita yang lebih bolah gitu ceritanya. Dan untuk yang mau terburu-buru ceritanya, kita simak berikut ini ya, karena ini memang pengalamannya serem banget ya, karena di setan gue sendiri nggak pernah ngalamin. Nah, karena tadi sudah berperkenalkan diri, kita simak ceritanya. Silakan Mas Firman. Nah dulu nih, ini sekarang udah jam berapa nih? Jam 3. Kita sudah jam 3 Jam 3 pagi ya. Lama kita ngobrol ya. Oke. Kenapa di situ gue bilangnya besetan ya? Besetan di situ karena memang itu sebutan dari gue sendiri, besetan. Besetan itu karena memang penumpangnya di situ semuanya ternyata itu tertutup oleh lubang-lubang hidungnya, matanya itu oleh kapas. Nah, itu layaknya seperti orang yang baru dimandiin dari yang orang mayat ya, dimandiin dan kemudian lubang hidungnya disupport oleh kapas dan kemudian mukanya itu sudah pucat semua. Nah, salahnya gue waktu naik bus tersebut ya, gue main berhentiin bus itu, naik langsung duduk di depan, nggak nengok kemana-mana lagi. Oke, nah ini awal cerita gimana? Sebentar, ini gue katakan besetan dulu nih. Oke, berarti lu gambaran dulu ya. Hipnosisnya dulu lah. Tuh. Oke, silakan. Dikatakan besetan karena begitu. Ternyata penumpangnya besetan. Jadi awal mulanya itu gue sebenarnya itu dari Surabaya mau ke Lamongan, dari Lamongan mau ke Kediri. Lamongan ke Kediri. Tahun berapa itu? Itu masih tahun 2004. Sudah cukup lama. Sudah lama banget. Itu 2004. Karena kebetulan saat itu gue kan main di Surabaya di rumah teman. Oke. Rencananya itu gue mau ke Lamongan. Nah, tapi nggak nemu bus-bus yang ke Lamongan itu. Akhirnya karena situasi saat itu sekitar hampir jam 2 pagi. Gue di situ nunggu di terminal, di pinggir terminal ya,
di pinggir terminal itu nggak ada yang lewat, nggak ada sama sekali pun, hingga ada satu bus yang datang. Berarti lu bukan di terminal nih. Bukan terminal. Jadi ini terminal ibaratnya Di berapa luar. meter? Iya, Di luar ya. di luarnya. Awalnya memang di terminal, tapi karena nggak ada yang pemberangkatan, Jam berapa? itu gue di terminal itu sekitar dari jam sampai sana jam 11, tapi karena katanya nanti ada pemberangkatan yang ada di situ, masih ada bus yang datang, makanya gue tunggu. Nah, kebetulan gue tunggu sampai hingga hampir jam setengah satu nggak ada, dia gue keluar dari terminal itu, gue coba cari yang di luar. Akhirnya gue nunggu di pinggir jalan itu, gue lihat-lihat nggak ada nih kanan kiri, nggak ada sama sekali tuh ya. Nah, ketika nggak ada sama sekali, gue langsung putus asa sebenarnya. Ya udah, gue jalan pelan-pelan aja lah, langsung aja ke diri. Nah, di sana pas gue lagi duduk di trotoar, gue nyender ke pelang sign gitu kan, pelang sign dilarang parkir gitu loh. Oh, Ada oke. dilarang parkir atau dilarang belok gitu ya, pelang sign kayak gitu. Tapi gue agak lupa tuh signnya tuh sign dilarang parkir atau belok gitu ya. Nah, karena gue pas baru duduk, tiba-tiba di situ dari jauh ada ngeding bus ternyata. Gue berhentiin. Nah, gue seneng banget kan di situ ya, ternyata jurusan Kediri. Menurut ininya ya, apa namanya, rute Kediri. Nah, itu nggak ada connect sama sekali, nggak ada connect sama sekali. Itu sendiri, sorry bapak. Ya, gue sendiri. Hingga akhirnya gue masuk ke dalam bis itu, gue duduk di bangku paling depan di situ. Memang di bangku paling depan nggak ada penumpangnya, kosong. Akhirnya gue duduk di situ sendirian. Nah, gue berasa di situ kan nggak ber-AC ya, nggak pakai AC. Oh, nggak AC. Gue merokok di situ. Tiba-tiba di situ gue melihat tanda apa namanya, arah ya, panah penunjuk arah itu, apa namanya? Gue lupa tuh Ya, penunjuk arah ya, penunjuk arah gitu ya. Warna hijau itu. Betul. Penunjuk arah itu bilangnya itu Pare Kediri. Loh, kok Pare Kediri? Itu satu batang aja belum habis. Rokok itu satu batang belum habis. Sampurna Mil satu batang belum habis. Itu kan biasanya kalau Sampurna Mil maksimal 15 menit kan ya. 15 menit kan itu kalau kita merokok Sampurna Mil itu. Tapi ini satu batang belum habis di dalam bis. Karena gue ngeliat pelang itu Pare Kediri, dan itu sudah di Pare Kediri ternyata, belum itu Kediri kota sih, masih belum. Tapi intinya secara logika harusnya nggak Belum. Ini masih panjang jauh. baru sebatang berarti. Ini baru sebatang aja Belum habis ya. habis. Baru hitungan menit gitu. Nah, ini dari Surabaya cuy. Dari Surabaya ke Lamongan itu harusnya butuh sekitar 1,5 jaman atau sampai 2 jam. Kalau ke Kediri itu sampai berapa jam gitu? 3 jam ya. Lebih lah, Iya. jauh sekali itu. Nggak masuk akal lah jelas. Masuk akal. Nah, terus ya itu perhitungan gue itu dari Surabaya ke Lamongan ya biasanya sekitar segitu sih. Akhirnya gue noleh ke belakang itu, kok ya noleh ke belakang di situ kok semua yang gua rasain, mood feeling gua itu orang-orang ya lagi pada tidur biasa, habis malam gitu ya. Pas gua lihat ke belakang itu muka-muka itu seperti orang yang mayat yang baru selesai mandi, yang sudah disumpel apa sih itu tadi, sama matanya juga, tapi mukanya itu pucat. Bajunya di situ baju rapi. Oke, manusia biasa. Terus kemudian ada sebagian di situ juga yang mukanya yang pecah, mukanya pecah, berdarah-darah, dan kemudian bajunya juga sudah sobek-sobek. Ada yang kena tancepan, yang gua lihat waktu itu ya, kena tancepan kaca sama semua itu banyak sekali yang begitu. Tapi yang rapi
itu di pas di belakang gua sederetan itu bajunya rapi. Nah, Oke. bayangin gua waktu itu hampir nggak percaya Hmm. ini apa ini bus apa sebenarnya, bus Setiap apa? penumpang semua pasti berkapas semua sih yang lu lihat nih. Iya, berkapas semua. Cuman di deretan sebelah sana itu tidak berkapas tapi yang berdarah-darah kan. Hmm. Akhirnya gue mutusin ke supirnya buat suruh turun. Hmm. Oh lu nggak usah. Iya buat turun. Gue langsung berdiri gitu ya, berdiri turun. Per, turun deh. Turun per, gue turun di sini per. Itu saking paniknya luar biasa tuh. Turun per. Nah, supirnya itu cuma ngeliat begini nunjuk Dia ngeliat tuh nggak ngeliat muka gue, cuma noleh lah ya bahasa oleh. noleh, nunjuk begini. Nah, gue kira bentar lagi agak ini rokok nggak gue isi tuh terus. Ah. Nah, Berarti belum habis ya? nggak habis, masih nyantol begini, masih nyantol. Akhirnya turun. Nah, kebetulan itu semacam ada kayak itu di depan musola atau masjid gitu, mungkin itu ada orang kayak mau nyebrang, ada orang nyebrang, itu hampir kayak mau tabrakan karena yang di depan di situ ada tiang listrik yang besar, dan listrik besar sebelah kiri itu orang mau nyebrang ini. Nah, tiba-tiba busnya tuh oleng ke arah tiang listrik itu, oleng. Nah, di situ ngerem si supirnya, ya udah, gua tendang yang namanya pintu. Serius tuh tadi. Iya, gua tendang pintu, gila banget gua itu, panik gua, tendang pintu, gua turun langsung lompat di situ. Nah, gua sadar ini rokok nih, lagi sadar rokok lagi. Itu lo tau nggak? Gua main incing itu, incing, iya gua incing. Itu ngaji karena ketak. Takut tuh, gila ngeliat orang-orang itu berkapas semua, ngeliat orang bener-bener apa namanya, bener-bener kayak di film aja gitu ya. Kayak di film Dari ya. film gitu. Itu pas gua ngecek keadaan sekitar itu bener di Kediri. Bener di Kediri gua. Beneran di Kediri. Tapi ya, kalau ini mungkin sekedar cerita itu nggak serem-serem amat. Oke. Tapi pas gua di situ gila luar biasa. Ternyata gua udah kencing bro. Sebatang sambutan dulu belum habis. Bayangin coba, Udah nyampe. udah sampai gitu. Dari lihat jam sempat lihat jam nggak? Nah iya, gua tuh lihat jam itu kebetulan jam 2 lewat 9 menit. Jam 2 lewat 9 menit. Ya, kalau gue kalkulasi tadi gue kan di sana Jam 11. enggak, gue kan di terminal jam 11-nya. Oh ya mas terminal. Oke. Jam 11 terminalnya, jam setengah 1 gue kan belanja keluar. Kemudian pas gue naik di situ sekitar hampir jam 2, hampir jam 2 gue ada dapat bis itu, gue naik Jam 2 berarti baru. iya. Pas gue sampai di mana, di Pare, di Kediri. Gue kan tadi setelah melihat Pare Kediri, itu gue sadar, nah ini Pare Kediri gitu, gila gitu kan. Lu kok cepet banget, ini belum habis gitu kan, belum habis. Nah, pas gue turun, ya itu pun gue sadar jam itu ya, setelah gue sudah mulai tenang. Jam berapa ini? Ternyata jam 2 lewat 9 menit. Gila. Berarti gue seberapa ya? ya enggak dong, Berapa? kurang dari itu. Gue kan sudah deg-degan dan sebagainya sudah mulai normal, Nah, baru lihat jam. Kira-kira tuh berapa menit ya? Paling 3-5 menit kali. 3-5 menit. Iya, kan gue kan ini apa namanya? Ya tadi deg-degan sebelum panik, nendang pintu juga. Ya apa akhirnya? Ya gue nenangin diri itu, gue lari itu musola atau masjid gue lupa, gue masuk ke dalam itu. Nah di situ itu benar-benar pengalaman gue yang nggak bisa gue lupain. Itu memang nyata kalau bis setan itu sebenarnya ada dan itu bisa membawa kita. Nah itu contohnya kayak gue sendiri, beneran gue dari apa namanya, dari Surabaya sampai ke Kediri itu cuma hitungan menit. Ini benar-benar luar biasa. Mungkin kalau orang-orang nggak percaya, tapi gue sendiri ngerasain. Berarti secara langsung lu masuk
di bensin lagi dong. Kayaknya sih gitu. Dan lu sempat ini nggak bayar ke supirnya gitu? Mana sempet bayar. Dan lu nggak ada interaksi sama Nggak ada, cuma pas lu duduk kan, nah di situ kan biasanya ada 2 bangku ya. iya, nggak ada. Lu cuma sendiri aja? Iya, depan kosong sendirian. Pas belakang supir atau sebelah supir sebelah Sebelah kiri, sebelah kiri. Berarti emang mau jalan ke pintu mau keluar lah. Iya, jalan keluar di situ kosong. Nah itu dia, karena supirnya itu tadi kayak mau nabrak itu ya, menabrak, ya berhenti tuh kan, gue tendang tuh. Ya entah gimana caranya, pokoknya keluar, gue pokoknya bisa keluar itu, melompat itu. Terus bisa pas dia masih Nah, keluar ya. itu dia. Pas gua itu kan ngerem, berhenti tuh guys, berhenti. Gue tenang diri gitu ya. Pas gue duduk yang di musola itu kan nggak lama di musola itu ya, musola kampus kita pokoknya. Masuk ke dalam, gue kepikiran sama bus itu juga. Harusnya kalau nabrak ada ya. Ada, ini nggak ada bus, gila busnya nggak ada beneran, nggak ada. Pas gue tanya sama kang becak, itu kan ada kang becak, dia malah nanya balik, bukan nanya gini, bang, tadi lihat ini nggak bis di sini, bis di sini, bis apaan? Orang kamu lari kayak orang ketakutan kayak gitu? Oh, orang lihatnya lari. Iya, orang itu si kang becak itu ya, itu baru melihat gua itu lari ketakutan, makanya dari arah berlawanan itu gua, sebelum dari arah berlawanan gua lari itu kencang banget, ada kencang itu. Ya itu, gua nggak tahu apakah gua beneran naik bus atau bahkan gua lagi nunggu tadi di mana, dari Surabaya di situ, gua tiba-tiba masuk ke destinasi lain, gua lagi lari gimana, tapi yang gua sadari itu gua naik bus beneran. Bayangin coba gua kalau ingat itu, makanya gua sampai sekarang kalau naik bus agak sedikit parno, Trauma juga ya. trauma. Gua kadang-kadang kalau naik bus itu nggak mau ngeliat ke belakang, takutnya beneran di belakang gua itu ada apa tuh ya, kejadian yang sama lah kayak. Jadi nggak ada interaksi ngobrol. Nggak ada yang masih Ada tanya juga ya. itu juga Oke, apa namanya? Nah setelah kejadian itu gimana? Langsung balik atau tetap di musola sampai pagi? musola sampai pagi lah. Sampai pagi. Iya, Dan lu nggak cerita sama? belum bisa mencerita sama siapa, soalnya yang kang beca aja nggak percaya. Tapi Kalau intinya ada udah di bis- Kediri ya? Hah? Intinya udah di Kediri. Besok pagi-pagi di situ, setelah sholat subuh itu ya, sholat subuh, gue kan di situ nggak tidur gitu ya, nggak tidur karena saking ketakutan. Ya pas gue sampai di rumah itu udah ada ngobrol-ngobrol, sebelumnya akhirnya gue coba utarain yang gue alamin. Ya, nggak ada yang percaya, mana ada begitu. Tapi beneran, mana ada begitu, setiap gue cerita mana ada terus tentang pernyataannya begitu, mana ada yang begitu, nggak ada. Yang sekarang udah begitu. Nah mungkin ini ada hubungannya dengan residual energi. Itu residual energi di situ. Ada satu kejadian di masa lalu, kejadian sebenarnya yang berusaha, kalau dunia supranatural di situ menyatakan bahwa ada kejadian dulu yang sebenarnya, tetapi ini untuk terjadinya saat ini diperlihatkan terhadap orang yang terpilih. Nah, atau orang yang memang dikehendaki untuk melihat kejadian yang sebenarnya itu, ada kondisi bus yang yang sudah tabrakan. Nah, mungkin di gua itu yang tadi di tiang listrik itu tabrakan ke tiang listrik gitu. Tapi untuk supirnya gimana? Normal. Kalau yang lain pada berkapas, supirnya gimana? Lu sempat lihat Karena apa namanya ya, supir itu kan tinggiannya apa namanya, joknya ya, tinggian joknya kan ya, joknya tinggi, nggak terlalu. nggak terlalu ini, nggak terlalu. Tapi yang gue lihat dia agak sedikit menoleh kayak gini, tapi nggak sampai menoleh. Gue dia nunjuk begini aja, itu aja. Apa yang maksudnya? Nggak ngerti. Mungkin dia ngasih tahu itu tiang listrik kali ya, yang gue tabrak kali. Mungkin gitu. Gue nggak ngerti. Tapi benar-benar kejadian. Untungnya sehat sih ya. Nah,
alhamdulillah sama sekali. Nah dari kejadian-kejadian itu sebenarnya banyak bisikan-bisikan aku sampai saat ini sih. Gue bilangnya itu kalau orang itu kan punya indera keenam, gitu. Kemudian gue bilangnya indera ke-8 aja, atau indera ke-7 gitu kali ya. Beda dari yang lain. Iya beda yang lain karena setiap kali akan ada contohnya gitu ya, bahkan ada kejadian di jalur yang gue lewatin, ada tabrakan segala macamnya, itu gue semakin ada perasaan tidak mau lewat di jalan itu saat ini di mana saat berada. di mana pun berada. Terus kemudian kalau gue maksain di situ seperti ada bisikan, jangan lewat sini begitu. Sampai saat ada bisikan, jangan lewat sini begitu. Nah, gue pernah maksain lewat, tapi di pikiran gue jam 9 lewat, nggak salah 3 menit waktu gue mikir ada tabrakan. Nah, karena gue sudah nyampe duluan jam 9, di situ kebetulan ada Alfamart tuh ya di Bekasi sini. Jadi gue di Alfamart gue coba tuh tungguin karena gue waktu itu kan bawa motor lagi nggak mau mobil juga di situ. Nah gue tungguin jam 9 lewat 3 menit ada apa, bener ada kejadian tabrakan motor sama mobil. Nah ini yang terjadi sama saya, Ada korban meninggal. Kalau yang di Buaran Plaza, setelah Buaran Plaza di situ kan ada belokan ke kiri itu arah rumah sepeda. Nah itu waktu itu kejadiannya bulan puasa, gua dari arah Priuk, pokoknya bisa nyampe di Iji, gua kebetulan sama motor dia. Nah waktu itu motor gua zaman itu masih Cosman, gua suka ya F1 gitu ya, F1 ZR itu kita sama kita sama tuh. Nah tiba-tiba pas di turunan dulu di flyover itu dibilangnya apa namanya jembatan cinta kali ya, dulu masih buar gitu. Nah di situ gue ada sempat bisikan berhenti sekali tuh, pas turun juga berhenti pas berhenti enggak, gue ngeyel aja. Gue sebenarnya gue merasa terganggu dengan adanya yang peringatan bisikan gitu. Pas gue mau nikung ke arah Rumnas itu, nah rumah gue kan di Rumnas, semua nikung itu langsung berhenti kenceng banget. Dan yang orang yang dari Rio itu bilang begini, bukan nunjukin tangan, fuck begini, ya begini, menoleh ke belakang begini, tiba-tiba dia langsung beradu sama mobil Avanza warna silver, beradu tabrakan, crash, hilang separuh kepalanya. Serius. Gara-gara dia gini kan, dia mulai ke belakang gini kan, noleng lah ibaratnya. Iya, noleng lah. Dia nabrak Avanza, hilang separuh. Dan lo tahu gue langsung keren luar biasa itu nyekor darahnya itu sampai gue mundur, gemeteran gue begitu. Gue mundur, nggak bisa kemana-mana tapi gue mundur, tapi gue gemeteran. Itu darahnya bener-bener ngalir kayak deras air itu. Nah, itu luar biasa. Kejadian secara langsung berimbas sampai saat ini berarti ya. Sejak kejadian itu gue sampai ini ada bisikan aneh lah gitu. Jadi intinya lu punya kelebihan sedikit lah dari hal kayak itu, sedikit gitu. Itu kayak apa, gue bilangnya kan ada indra ke-6, indigo, entahlah indra ke-8 dan ke-7 lah ya, soalnya nggak jelas apa. Dan gue berusaha nggak terima itu, nggak mau nggak mau. Padahal orang spesial bro, saya dapat spesial edition martabak spesial sih. Kapil. Nah cuman gue lihat positifnya itu kan naik bis akhirnya lu gratis ya, karena saya bersyukur dalam hal itu. Bukan masalah gratisnya, ngencingnya itu loh, gue takutkan gila ya. Tapi lu sempat bercuci kan? Iya lah ya kan. Berarti lu bener-bener gak bawa ganti tuh sampai rumah, berarti lu Ya begitu, sholat gimana suruh? kan gue nungguin orang sholat doang. Habis lu cabut, lu gak Ya sholat. bukan gue yang sholat, Berarti luar biasa lu ya. Jangan ditiru. Bisa. gue nungguin orang sholat doang karena memang ya gue mau sholat gimana gitu ya.
kalau gue sampai apa ya basah-basahan atau cuci di situ kan gue masih keadaan malam gitu, artinya gelap lah gitu, lebih dingin juga lah. Jadi itu aja sih tentang Ya. setan ini. Bisa kan seperti itu. Oke, kebetulan Bro Firman ini temen gue banyak cerita horor lainnya ya, cuma mungkin next time. Cuma ini baru bisa setan dulu untuk pertama konten dengan narasumber Firman. Gue sebutnya Endai sih ya. Biasanya kalau waktu kuliah itu bukannya Endai. Gue juga nggak tahu tuh asal usulnya gimana, dan gue gak bakal bahas Endai karena ini cerita horor, jadi terbeda konteksnya gitu. Nah, jadi mungkin kita akhiri ceritanya ya. Mungkin setelah ini gue sih pengen tahu nih pendapat narasumber, pesan moralnya lah, apa yang pernah dialami, kita sih pesan moral. Kira-kira ada Mas Endai pesan moral yang ingin disampaikan kepada yang lain, pengalaman lu yang pernah lu alami? Mengenai horor gitu ya. Iya. Jadi antara percaya dan tidak, dan kemudian kalau bilang tidak percaya ya harus percaya bagi yang mengalami sebenarnya gitu ya, tapi kan nggak harus memaksakan siapapun, karena kita jangan memaksakan hak dan kehendak. Oke. Jadi pesannya begini, situasi apapun itu bisa terjadi, bahkan yang tidak kita prediksi, yang tidak masuk akal sekalipun itu akan terjadi kepada siapapun yang memang sudah menjadi takdirnya. Itu salah satunya. Kemudian kalau misalkan buat para yang belum pernah kejadian seperti itu, paling tidak jangan sembarangan ketika mau naik bus. Ya paling tidak kalau yang beragama kita berdoa dulu, terus kemudian cek dulu ke belakang, lihat aja dulu keadaannya seperti apa. Itu aja sih. Itu aja sih. Nah, yang gue lupa nih mau nanya, itu bisnya lu nggak sih, nama bisnya apa, warnanya apa? Gue lupa. Enggak ya, karena malam juga berarti ya. Oke. Jadi itu ya, karena dimanapun berada, namanya dunia gaib itu nggak mungkin nggak ada ya, karena kita ini pasti hidup berdampingan, cuma beda dimensi. Maka dari itu, kalau kalian takut, jangan berani-berani. Kalau kalian berani, jangan takut-takut. Gua Abdul Baritia, terima kasih. Salam.